Sakit hati. Kita mungkin pernah merasakan sakit hati atas perlakuan orang lain kepada kita. Lalu sampai di titik kita benci dan bahkan malas untuk ketemu ataupun berpapasan dengan orang itu. Dan seiring berjalannya waktu, ada dua hal yang bisa saja terjadi di dalam diri kita. Pertama, kita telah melupakan semua perbuatan jahat orang itu kepada kita. Dan yang kedua, bisa jadi kita terus mengingat kejadian itu sehingga membuat kita sulit untuk memaafkan dan hanya akan terus membenci orang tersebut. Rasa sakit hati, membenci, dan tidak mau untuk memaafkan juga seharusnya dialami oleh salah satu tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Perjalanan hidup Yusuf sangat sukar pada saat itu. Masalahnya bukan orang asing yang berbuat jahat kepadanya, tapi yang berbuat jahat adalah saudara-saudaranya sendiri. Karena rasa benci yang dipelihara oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf, membuat mereka sampai tega menjual Yusuf kepada orang Ismail seharga 20 shikal perak. Entah sebesar apa rasa sakit hati dan kebencian Yusuf yang seharusnya dia tujukan kepada semua saudara-saudaranya. Setelah Yusuf dijual kepada orang Ismail itu pun kembali menjual Yusuf kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Tetapi catatan Alkitab tidak ada menuliskan sedikit pun tentang rasa sakit hati ataupun kebencian yang ditampilkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Malah, cerita yang tertulis adalah cara Tuhan menyertai Yusuf dengan begitu hebat. Kejadian 39 ayat 2 berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya." Kita mungkin bisa saja membuat kesimpulan bahwa sebenarnya Yusuf itu sedih karena dijual oleh saudara-saudaranya. Dan ia pun bingung karena Mesir adalah sebuah kota yang baru baginya. Dan yang semakin membuatnya bimbang adalah dia tidak memiliki sanak saudara yang tinggal di daerah itu. Tetapi bukan itulah kesimpulan dari cerita yang ditampilkan, melainkan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup Yusuf, dan Yusuf yang terus memelihara iman percayanya kepada Tuhan. Iman yang terus bertumbuh inilah yang membuat Yusuf dapat hidup berkenan bagi Tuhan. Hidup yang berkenan bagi Tuhan membuat Yusuf dapat menyadari bahwa Tuhan itu setia dan pasti akan menolongnya dalam keadaan apapun. Kasih setia Tuhan dan pertolongannya secara jelas dinyatakan dalam Kejadian 39 ayat 3-5. Dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang ada di ladang. Begitu dahsyat dan ajaibnya kasih dan pertolongan Tuhan kepada Yusuf. Namun sebuah tragedi pun kembali terjadi di dalam hidup Yusuf. Dia dituduh ingin melakukan tindakan persetubuhan dengan istri tuannya. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Karena hal ini, Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Tuhan memang benar-benar menyayangi dan mengasihi Yusuf. Ayat 21 berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu." Lagi dan lagi, Tuhan menunjukkan betapa ia mengasihi Yusuf. Memang benar, kelihatannya Yusuf seperti kena musibah beruntun dan sangat mengerikan.
Tetapi cara Tuhan menolong Yusuf dari cengkraman istri tuannya pun benar-benar tidak terduga oleh kita. Dan melalui kejadian-kejadian itulah Yusuf akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Cerita tentang Yusuf yang mengalami kejadian-kejadian yang menyayat hati ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita pun sama seperti Yusuf, yaitu sama-sama tidak tahu pergumulan seperti apa yang akan terjadi dan yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Kita tidak bisa menolak segala hal yang buruk yang mau datang ke dalam hidup kita, dan hanya ingin menerima segala yang baik. Mau itu hal yang baik dan buruk, kita tidak punya kuasa untuk memilih salah satunya. Tapi melalui Yusuf, kita pun tahu bahwa ada satu respon terbaik yang dapat kita lakukan ketika semuanya terasa baik maupun terasa sangat berat sekalipun, yaitu percaya kepada Tuhan sepenuh hati, karena hanya Dialah yang akan menolong dan yang akan memampukan kita melewati segala masa yang ada. Namun seringkali menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan tidaklah mudah, karena sebagai manusia yang egois dan merasa diri si paling bisa, kita ingin menyelesaikan semuanya itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang sangat setia ketika kita tidak setia. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang selalu akan menolong kita meskipun bukan ucapan terima kasih Tuhan yang terucap melalui bibir kita. Dunia sangat menginginkan kita jatuh terpuruk. Kemudian, orang-orang bisa menyakiti kita dengan perkataan maupun perbuatan mereka. Tetapi, Tuhan tidak akan pernah melakukannya kepada kita. Tuhan sangat mengasihi Yusuf dan begitu juga dengan kita. Pergumulan demi pergumulan, perbuatan jahat demi perbuatan jahat yang mungkin saat ini kita alami bukan mengartikan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita dan seakan-akan membiarkan kita terpuruk. Sedalam-dalamnya kita mengalami kehancuran, seperih-perihnya rasa sakit yang kita alami, Tuhan ada di situ untuk menolong kita menata kembali hidup kita yang hancur dan hidup kita yang menyedihkan kepada hidup yang penuh dengan pengharapan dan iman percaya yang terus bertumbuh. Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Yusuf tidak akan pernah berkata demikian jikalau bukan karena pengalaman hidupnya yang senantiasa berjalan bersama Allah yang setia. Pengalaman hidup berjalan bersama Allah membuat Yusuf benar-benar bisa melihat bahwa Allah yang dia kenal, Allah yang dia sembah, adalah Allah yang selalu setia menemani Yusuf baik di dalam masa suka, bahkan di dalam masa-masa kelam hidupnya. Yusuf tahu bahwa dia tidak sendirian. Kita anak-anaknya Tuhan pun begitu. Saat masa-masa kelam itu hadir, kita benar-benar tidak sendirian berjalan di sana. Tuhan pun ada di situ, memegang tangan kita, menolong dan memimpin jalan kita menuju sukacita yang besar. Perjalanan kita mungkin tidak semenakutkan Yusuf, tapi satu hal yang kita tahu, bahwa ketika Tuhan menyertai Yusuf dan menolong dia dalam masa-masa kelamnya, Tuhan yang sama jugalah yang akan selalu menyertai kita dan yang akan menolong kita melewati masa kelam yang ada, menghapuskan segala kebencian yang tercipta dan yang akan selalu menguatkan kaki kita untuk bisa terus melangkah. Mari bersyukurlah dan bersukacitalah karena kita memiliki Allah yang setia, yang selalu mengasihi kita dan yang akan selalu menyertai kita serta menolong kita melewati segala masa yang ada. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.